Pertama-tama dulu kita ada pengalaman, ada tetangga dari driver kita yang mengalami kena penyakit tumor ganas, yang kena, alhamdulillah bisa ada yang banyak yang respon positif ke kita, yang memberikan amanah kepada kita untuk menyampaikan bantuan dari hamba-hamba Allah yang ingin memberikan bantuan ke ibu yang sakit hati. Kita ibaratnya punyanya kita tenaga, kan sedekah tidak harus dengan uang. Kalau kita mampu ya kita berikan apa yang kita mampu. Kita yang punya kita tenaga, ya kita akan tenaga kita. Kita ini kan yang edisi ketiga. Edisi ketiga kita aktif sudah, yang edisi kedua. Sudah edisi kedua ya. Sampai ketiga aktif ya, begitu ya. Aktifan harapannya. Kita teman-teman DPO semampu kita akan terus menyumbangkan apa yang kita punya, minimal tenaga buat biar kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya dalam acara Kopi Inspirasi di Pemba TV. Kopi Inspirasi kali ini adalah Kopi Inspirasi edisi spesial, yaitu liputan acara berbagi dan menyantuni yang digelar oleh Forum Komunikasi Media Sosial Grobogan dalam rangka peringatan Syahrir Hijriah 1442. Selain liputan, nanti kita juga akan mewawancara eksklusif dengan salah satu elemen penggiat sosial di Kabupaten Grobogan, yaitu DPO, Driver Grobogan Ojek Online, yang selama ini telah menunjukkan kiprah di bidang penggalangan donasi untuk kaum Grobogan. Mari ikuti. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Cinta Islam sampai mati. Bisa. Pintunya dibuka. Acara rutinan Syiar Muharram berbagi dan menyantuni. Rasa terima kasih kami atas terlaksananya acara ini berjalan dengan lancar. Acara ini adalah merupakan acara tahunan rutinan yang kami lakukan atas dasar kebersamaan, kepedulian, penggiat sosial se-Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Grobogan. Awal 1 Muharram ini merupakan awal di mana kepedulian membangun sinergi bersama untuk peduli bersama. Sebelumnya, marilah kita tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan adik-adikku yang tersayang dan keluarga besar penggiat sosial
khususnya pengurus semua seluruh Kabupaten Grobogan dan di Kali Cengkrong ini dengan keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada penggiat sosial ini yang tidak kenal lelah. Mudah-mudahan ini kegiatan ini juga ke depan bisa memberikan yang terbaik khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan. Acara siang ini adalah Syiar Muharram, di mana kita berbagi dan menyantuni, menunjukkan sinergitas semua relawan yang tergabung dalam forum bersama, forum komunikasi penggiat sosial se-Kabupaten Grobogan. Forum ini terdiri dari semua komunitas penggiat sosial, penggiat sedekah yang ada di Grobogan, yang mana dalam rutinitasnya Jumat maupun keseharian mereka mempunyai kegiatan membantu sesama. Ini wadah bertemunya teman-teman acara rutinan di satu malam. Alhamdulillah ini rutin di edisi ketiga ini, yang biasanya kita adakan di satu tempat. Karena kondisi COVID ini kita pecah menjadi 3 tempat. Konsepnya tetap sama, berbagi dan menyantuni santunan anak yatim. Pada kesempatan kali ini kita membagikan dan menyantuni total semuanya ada 255 anak yatim. Insya Allah ini kita harapkan menjadi embrio, di mana embrio kebaikan itu nanti bisa menular di komunitas-komunitas penggiat yang belum bisa bergabung karena keterbatasan kami untuk bisa menghubungi, mengkomunikasikan kegiatan kami ini. Tapi dengan adanya expose dari teman-teman, diharapkan bisa memanggil mereka untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, sesuai dengan janji saya, hari ini adalah kopi inspirasi spesial Syiar Muharram 1442 Hijrah di sela-sela acara yang digelar oleh Forum Komunikasi Penggiat Sosial Kabupaten Grobogan. Saya akan mewawancarai salah satu elemen dari komunitas penggiat sosial di Kabupaten Grobogan, yaitu adalah komunitas DGO, yaitu adalah komunitas driver Grobogan ojek online. Ya, telah bersama saya adalah ketua DGO, yaitu adalah Mas Budiono. Sehat Mas Budiono ya? Alhamdulillah ya. Saya akan berbincang-bincang dengan Mas Budiono. Saya mulai pertanyaan yang pertama adalah kapan di DGO berdiri? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono selaku ketua dari DGO, driver Grobogan ojek online. DGO mulai berdiri sejak di
didirikan oleh senior-senior kita yang pertama kali on sebagai driver Grab pada 31 Desember 2017. Ya, awal mula Grab masuk di Kota Purwodadi. Kemudian didirikan. Nah, anggota dari DGO sendiri itu adalah driver Grab untuk yang sepeda motor. Kita DGO dulu kita gabungan dari driver car dan bike. Ya. Cuma dari manajemen Grab itu dipisah. Karena memang sistemnya berbeda. Untuk car sendiri ada komunitas sendiri, untuk bike ada komunitas sendiri. Di Kabupaten Grobogan anggota DGO ada berapa? Anggota DGO sementara 33 orang ya, 30 driver ya. Dan kemudian apa ini yang melatar belakangi sampai kemudian DGO ini menginisiasi program-program yang bergerak di bidang sosial, yaitu program sedekah. Yang melatar belakangnya apa? Ya, memang mungkin dari basic kita semua anggota kita DGO memang memiliki jiwa kepedulian sosial. Jadi pertama-tama dulu kita ada pengalaman, ada tetangga dari driver kita yang mengalami kena penyakit tumor ganas, yang mungkin belum banyak orang yang tahu, dan kita bersinergi dengan penggiat sosial terutama yang JKIS. Kita bantu, kita share melalui story story WA ini bahwa ini ada Ibu Cia yang membutuhkan bantuan yang kena, alhamdulillah bisa ada yang banyak yang respon positif ke kita, yang memberikan amanah kepada kita untuk menyampaikan bantuan dari hamba-hamba Allah yang ingin memberikan bantuan ke ibu yang sakit hati. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018 ya. Kemudian dari situlah kemudian digagas program-program sedekah yang diadakan oleh teman-teman DGO ya. Gitu ya. Karena kita ibaratnya punyanya kita tenaga. Kan sedekah tidak harus dengan uang. Kalau kita mampu ya kita berikan apa yang kita mampu. Kita yang punya kita tenaga, ya kita lakukan tenaga kita. Kalau teman-teman ikut kan nggak, misalnya juga ada yang iuran uang gitu? Ada. Ya dulu kita ada tiap Jumat kita mengadakan Jumat berkah. Jumat berkah itu? Ya, Jumat berkah itu iuran sukarela. Sukarela dari anggota ya? Ya. Oh gitu ya. Kita sisihkan dari penghasilan kita kumpulkan dalam bentuk kotak kayak kotak. Kemudian pendistribusiannya dalam bentuk apa? Pendistribusian dulu sebelum pandemi kan pendapatan dari driver kita lumayan ya. Nah, itu kita event misalkan ada kita dapat informasi ada yang orang yang tidak mampu, ya kita buat story, kita kumpulkan, terus kita donasikan ke bersangkutan. Oh iya gitu. Kalau yang Jumat berkah tadi itu yang Jumat berkah kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasi dulu. Nasi ya, dibagi-bagikan kepada. Ya, kita bagikan situasional. Ya, mungkin ke tukang beca, terus kadang ke pantai asuhan juga. Gitu ya. Jadi di acara Syiar Muharram yang digelar oleh Forum Komunikasi Penggiat Sosial ini sudah berapa kali DGO ikut berpartisipasi? Alhamdulillah ini kan yang edisi ketiga. Ya? Edisi ketiga kita aktif sudah, yang edisi kedua. Sudah edisi kedua sampai ketiga aktif ya, begitu ya, aktif. Berarti teman-teman yang aktif di program sosial DGO itu 30-an itu aktif semua? Kalau ke-30 itu posisi di Purwodadi aktif semua. Cuma kan karena pandemi, karena kebutuhan mereka yang harus terpaksa meninggalkan kota Purwodadi ya. Tapi tetap yang karena memang pada basicnya anggota kami punya jiwa sosial, meskipun tidak ada di Purwodadi, dia tetap support kita. Kalau Jumat berkah masih berlangsung mas sekarang? Masih berlangsung, kita sinergi dengan JKIS karena kita Yayasan Hasanah Indahnya Sedekah ya, bergabung dengan Hasanah Indahnya Sedekah ya. Jadi kalau program-program yang sudah dilaksanakan terkait dengan program-program yang seperti pekerjaan sosial terhadap orang yang sakit dan sebagainya itu yang sudah dilakukan kita apa saja?
punya agenda rutin tahunan yang insya Allah semoga kita istiqomah. Kita tiap tanggal 27 Ramadan kita ada santunan anak yatim. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Gitu ya. Jadi itu yang murni mandiri dilakukan oleh DKO. Ya, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Ke depan harapan dari Mas Budiono untuk kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilakukan DKO apa? Ya, Ke depan harapannya. Kita teman-teman DKO semampu kita akan terus menyumbangkan apa yang kita punya, minimal tenaga buat biar kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Orang lain ya, itu sudah tertanam di hati teman-teman ya. Iya. Gitu ya. Jadi nggak ada teman-teman yang ngomong aku orang dikit kok. Kita masih meluangkan waktu, nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Jadi begitu ya. Kita masih Jadi ada kira-kira yang terakhir ini, ada kira-kira nggak pengalaman artinya apa yang jenengan rasakan ketika panjenengan bisa membantu orang lain? banyak Mas. Ibaratnya apa ya, kita merasa mungkin pada suatu saat kita merasa orang yang susah, tapi ketika kita ketemu kayak kemarin pengalaman kita di Rengga almarhum di Rega itu yang alamannya Ngaringan, kita sudah sangat ketiga kali. Itu apa, siapa itu? Rega itu siapa ya? Itu anak kecil yang kena tumor ganas gitu ya. Kita sedang pertama, kedua, tapi Allah berkendalain. Akhirnya dipanggil sana itu dalam rangka untuk memberikan donasi ya. Dari DKO ya. Iya, Oke. Itu apa yang jenengan rasakan ketika jenengan bisa berdonasi, bisa membantu? Ternyata kan masih banyak orang yang Membutuhkan lagi gitu ya. masih banyak iman yang belum kita support. Ada kebahagiaan nggak ketika panjenengan bisa membantu orang lain? Bahagia sekali Mas. Bahagia sekali. Kita punya tenaga, kita pas-pas dari ngasih. Oh ya, ternyata kan masih banyak yang orang yang di bawah kita. Gitu ya. Sebenarnya kita masih beruntung, masih diberi kesehatan dari segi, sedangkan Mas di sana kan banyak anak-anak, apalagi temannya itu kayak di Liga, dia yang anak kecil sudah dikasih penyakit yang kayak gitu ya. Gitu ya. Dan DKO walaupun kemudian Allah berkenan lain telah sudah memberikan yang terbaik. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah merupakan inspirasi yang luar biasa di mana teman-teman dari driver ojek online Kabupaten Grobogan telah memberikan inspirasi yang hebat. Di keadaan apapun mereka bisa berbagi dengan sesama, begitu ya. Jadi untuk berbagi ternyata tidak harus menunggu kaya, tapi ketika kepedulian itu terus dilakukan, maka insya Allah kebahagiaan itu akan dirasakan. Sampai jumpa di Kopi Inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.